Selamat siang, Bu Jumiati. Selamat Apa siang, Bu. apa kabar hari ini? Hari ini kabarnya sehat. Ibu bagaimana? Sehat hari ini? Sehat, sehat, Bu. Ini Bu Jumiati tadi katanya ingin berbicara kepada saya. Iya. Boleh saya tahu, Bu, tujuan pembicaraan kita hari ini? Ya. Eh, tujuan pembicaraan kita, tujuan saya untuk menjumpai Ibu, yaitu saya ingin, Bu, bagaimana lah caranya supaya minat anak didik saya ini, minat anak didik yang saya ajarkan khususnya di bidang sastra itu eh, lebih memiliki kreatif mereka lebih kreatif dalam mengikuti pelajaran sastra gitu, Bu. Ya, itu aja yang mau saya sharingkan mau saya tanyakan dan sharingkan kepada Ibu Dewi. Ya, jadi kan Bu, yang ingin Ibu capai dalam jangka pendek ini, siswa Ibu bisa mengikuti pembelajaran sastra dengan baik, Bu ya. Ya, Kalau siswanya bisa mengikuti pembelajaran sastra dengan baik, ini bisa terlihat dari mana ya, Bu ya? Menurut Ibu? itu bisa dilihat dari eh, apa misalnya materi kami misalnya tentang apa namanya menulis cerpen, mereka itu mampu menulis cerpennya. Kemudian kalau misalnya drama gitu mereka saya harapkan itu bisa mereka itu memainkan perannya masing-masing dengan baik gitu, Bu. Bisa terlihat dari situ dari perannya. Oke, Bu. Jadi kalau misalnya siswa itu bisa menguasai atau mengikuti pembelajaran khususnya untuk sastra dengan baik, itu bisa dilihat dari siswanya mampu menulis cerpen, terus mampu Ya, memainkan drama ya Bu ya. Nah, iya. sampai sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan supaya peserta didik Ibu bisa menulis cerpen dan bisa memainkan drama dengan baik? Eh, kalau sejauh ini yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan kan, Bu, saya memberikan buku-buku cerita untuk mereka baca, menonton film gitu. Eh, Hmm, kemudian kalau bermain perannya, saya juga tontonkan apa namanya film atau drama gitu. Naskah drama pun saya juga berikan kepada mereka, gimana menyusun naskah gitu. Cuman itu tadilah, Bu, tidak semua siswa ini aktif dalam berperan gitu. Tidak semua berminat gitu. Itulah yang sudah kira-kira saya buat, Bu. ya. Jadi Ibu sudah berusaha Bu ya untuk Iya, memberikan video-video, terus berusaha untuk membagikan cerpen-cerpen supaya memotivasi siswa iya, lebih Bu. kreatif lagi ya Bu ya. Tapi menurut Ibu belum belum membangkitkan minat mereka ya Bu Memang ya. iya,
Jadi hambatannya sebenarnya di mana ya Bu ya? Nah, hambatannya ya ada pada diri siswa saya itu juga kurasa ya Bu. Karena saya sudah memang kasih itu tadi, udah kasih bacaan, tontonan gitu, contoh-contoh, tapi hasil mereka tidak begitu menarik Ibu, saya lihat. Dia buat, apa namanya, kalau saya suruh menulis cerpen gitu, ya banyakan juga diambil nanti dari Google, atau main perannya pun mereka nggak bisa apa gitu, nggak bisa serius. Kalaupun nggak bisa 50% kan, atau 100%, paling tidak dia hanya bisa 30% gitu, nggak serius. Nggak semangatnya loh. Iya ya Bu ya, iya kita pun Mungkin merasakan karena itu ya. belajar sastra itu, mungkin itulah memang yang juga menjadi apa bagi saya Bu, gimana ya, karena bahasa Indonesia kan ada pembelajaran sastranya gitu kan, mereka maunya bisa berperan lebih aktif gitu maksud saya. Iya ya Bu, ya Bu, ya Bu. Gitu Bu. Jadi tadi hambatannya ada pada diri siswa ya Bu ya. Mereka Ya, belum kreatif ya Bu ya. Iya. iya. Mungkin juga pun saya juga pun mungkin pada diri saya juga mungkin saya sendiri sebagai apa gurunya mungkin masih kurang kreatif juga mungkin ya Bu ya. Jadi enggak Maka kalau 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 menurut pendapat Ibu kayak mana kategori ya dikatakan siswa kreatif dan guru yang kreatif? Ayo. ya kalau yang kreatif gitu kan misalnya kalau drama tadi dia ya juga bisalah berperan dengan baik gitu. Ini saya Mhm. memang kurang loh Bu di dalam berperan gitu. Iya ya. Teorinya boleh lah, tapi dalam peran ini berperan, memerankan gitu, Mhm. memerankan sebagai tokoh yang sesuai gitu, masih sulit, kurang ya memang. Makanya juga kendala yang saya bilang tadi mungkin pada diri saya juga gitu. Kurang Oh. kreatif lagi, kurang mungkin kurang latihan ya. Saya juga mungkin harus juga perlu latihan lagi ya, Bu, ya. Berarti kalau menurut Ibu ada kekurangan dari Ibu karena mungkin Ibu belum terlalu pintar bermain peran ya, Bu, ya? Main peran gitu. Kalau dalam soal menulis itu ya sedikitlah konten nilai-nilai 60, 70 boleh lah. Iya, Bu. Terkadang kan begini, Bu, dia. Siswa itu, peserta didik itu sering melihat contoh baru mereka melakukan. Nah, Hmm. mungkin tadi kata Ibu, Ibu masih kurang kreatif, itu menurut Ibu ya. Nah, kayak mana lah supaya Ibu bisa lebih kreatif lagi dalam bermain peran? Ya, mungkin lebih banyak membaca lagi lah Bu, membaca, lebih banyak menonton, lebih banyak, apa lagi lah, belajar lagi, gitu. Mungkin saya rasa. Cukup hanya membaca, Bu. Membaca, menonton film, drama, gitu. Bu, kalau saya Dan pingin pintar buat ondel-ondel, Bu. ya, Oh, saya harus mempraktekkan langsung membuat ondel-ondel, Bu. Kalau saya hanya membaca saja, mhm, belum tentu saya bisa ya membuat ondel-ondel. berarti berarti saya harus
terus berlatihan ya Bu ya? Latihan juga langsung prakteknya ya mungkin ya? Iya, bermain peran. Praktek di dalam kelas bersama anak-anak mungkin ya, biar mereka juga lebih kreatif, saya juga lebih kreatif juga gitu ya kan Bu? Iya, benar Bu. Jadi ya seperti yang Ibu katakan, kita memang harus terjun langsung Bu kalau memang kita mau mendapatkan tujuan. Nah, tadi kita udah dapet nih poinnya. Berarti Ibu Jum harus sering latihan ya Bu ya, yang tadi Ibu bilang ya. Banyak latihan ya, oke Bu. Ya. Jadi kalau misalnya Ibu Saya Jum akan udah coba. latihan, menurut Ibu bisa nggak bertambah ilmu peran Ibu? Menurut saya udah pasti nanti bisa lebih baik dari hari ini gitu. Lebih baik dari sekarang Bu. Iya. Jadi kalau misalnya Jadi saya Bu perlu Jum, Bu Jumnya udah pintar bermain peran, kira-kira ini anak Bu Jun ini semakin pintar bermain peran atau biasa aja gitu. ya saya rasa pasti ada peningkatan mungkin Bu dari sebelumnya pasti. Iya, berarti tadi Ibu Jum yang pertama tadi langkah-langkahnya tadi Ibu harus lebih belajar lagi ya Bu ya. Belajar lagi. Untuk bermain peran. Oke. Menurut Ibu siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu? Siapa yang bisa membantu? Maaf. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk lebih mengeksplor kemampuan Ibu bermain peran? Ada nggak nih? Ya, Entah guru yang lain yang menurut Ibu ini kayaknya Ibu ini dia aktingnya pintar gitu. ya mungkin ya Bu. Nanti guru lain juga bisa itu Bu, membantu saya. Atau ya saya rasa apa namanya ya, tokoh-tokoh pemeran-pemeran yang apa juga bisa membantu ya Bu kan? Itulah rekan lain yang lebih mampu saya rasa nanti Bu. Hmm, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Oke. Di sekolah Ibu tidak ada kegiatan yang bisa mengembangkan bakat siswa atau gurunya dalam dunia peran, Bu? Kebetulan kami belum ada di sini loh Bu, hanya seni budaya yang ada di sini, musik gitu. Kegiatan misal gini loh Bu, kayak Teater seni teater gitu. belum ada loh Bu. Enggak, Kemarin ada, cuman gurunya udah pindah pula. Jadi yang sekarang ini tahun ini tadi nggak ada lagi loh Bu. misalnya ini Bu, pentas seni atau kegiatan Natal, Paskah yang Dan ada kegiatan dramanya. itu biasanya guru agama aja yang membantu. Nah, dapat. Kalau misalnya Ibu ini mau Nah, mengembangkannya di sekolah, apa kira-kira? Apa maksudnya bukan? Apa gimana Bu? Ibu kerjakan? Gimana Bu? Nih, ini kan ada kegiatan di sekolah, misal Paskah atau Natal. Tadi Ibu katakan itu biasanya guru agama Kristennya aja nih yang mengambil peran.
Ibu kan Iya. mau mengembangkan bakat Ibu nih sebagai guru Iya. bahasa Indonesia supaya bisa bermain peran. Iya. Jadi gimana nih? Ya, Mempertajam. nanti saya mau mencobalah, Bu. Ikut juga bersama dengan Ibu guru tadi. Ibu guru agama itu untuk memotivasi siswa lagi untuk lebih giat lagi dan untuk meningkatkan kompetensi saya juga. Nah, jadi guru agama ini menurut Ibu dia berperan nggak sebagai tutor? Iya. Iya kan, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Kita belajar dari teman-teman yang kita lihat ini siapa ya kira-kira bisa membantu saya dalam hal bermain peran yang mengembangkan bakat saya. Kita tengok aja kemampuan-kemampuan teman kita. Bisa jadi guru kita, Bu. Oke. Ini udah dapet nih ya Bu ya poinnya ini berarti kan kayak mana cara-caranya supaya Oke, Ibu Bu. bisa berkembang lagi di dalam dunia acting. Nah, setelah kita melalui ini, apa nanti tindakan yang akan Ibu lakukan, Bu? Ya. Ini tindakan yang dilakukan mungkin saya harus konfirmasi dengan ibu kepala sekolah dulu, gitu, untuk bisa saya berkomunikasi bekerja sama dengan ibu guru tadi, meminta izin kepada kepala sekolah supaya kami bisa bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Gitu ya, Bu. Jadi kompetensi Ibu bisa tergali. Nah, dengan harapan ketika kompetensi Ibu tergali, waktu Ibu mentransfer ilmu Ibu ke anak didik Ibu juga bakat-bakat anak didik Ibu bisa tergali begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Kapan rencananya Ibu mau memulai? Ini bulan nantilah kalau pas hari guru biasanya ada kegiatan itu loh, Bu. Hari apa? Bulan 10 hari lingkungan hidup. Biasanya kami buat kegiatan di situ, Bu. Iya. Bisa kegiatan tampilan anak-anak. Iya, nanti kalau bisa saya coba nanti untuk buatkan satu drama, kemudian yang berkaitan dengan lingkungan. Nanti saya coba di situ, Bu, berkolaborasi sama guru yang tadi. Iya, Bu. Nah, kegiatan ini menurut Ibu akan berhasil jika kegiatan ini akan berhasil jika saya bisa bekerja sama dengan guru yang lain dan punya semangat dan motivasi dan yang kuat dari dalam diri saya sendiri, Bu. Dan dramanya juga pasti akan bisa tercipta walaupun belum nanti sempurna 100%. Jangan langsung pesimis, Bu, belum sempurna 100%, harus sempurna. Kalau dari awal kita pesimis, gimana kita mau ini? Harus sempurna ya. Iya, Bu, karena itu tadi masih ya. Sebenarnya kalau belum yakin karena belum coba kan, Bu. Nantilah saya akan berusaha gitu. Iya, Bu. Jadi begitulah sesi kita untuk ini ya, Bu ya. Ibu sudah dapatkan solusi-solusi dari permasalahan Ibu. Kita sudah membuat
rencana-rencana ke depan, bagaimana nanti bisa mengembangkan bakat Ibu di sesi drama dan juga nanti akan menularkan ke siswa-siswa Ibu. Semoga rencana-rencana ke depannya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, Bu. Tetap Mudah-mudahan. semangat ya Bu. Tetap Oke, semangat semangat, Bu. melaksanakannya. Baik, terima kasih Bu Jum. Terima kasih, Bu. Oke. Sekarang sesi kedua. Bu Maria yang jadi coach, saya jadi coach ya Bu Mar. Oke, kita mulai ya Bu. Oke, selamat siang Bu Dewi. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol. Kayak mana kabar Bu Selamat. Dewi hari ini? Kabar saya Bu, sebenarnya kabar saya ini kalau dilihat dari sekilas saja baik ya Bu. Tapi riwet, kepala saya penuh dengan pikiran-pikiran yang permasalahan yang belum terselesaikan Bu. Oke. Saya mengertilah Ibu untuk persiapan calon kepala sekolah mungkin banyak yang dipikirkan ya Bu ya. Oke Bu. Enggak ke situ sih Bu, belum ke situ arahnya Bu. Oke ya, kita lanjut ya Bu ya. Iya. Pada hari ini Bu, kita melakukan coaching ini tujuan yang mau kita capai dalam percakapan kita ini dari Bu Dewi, boleh apa Bu? Apa yang mau kita capai dari pembicaraan kita hari ini? Tujuannya? Kan begini Bu, sebenarnya kan Bu, banyak kali permasalahan saya Bu, yang tidak bisa saya ungkapkan satu persatu. Tapi ada yang memang mengganggu jiwa saya, yang paling mengganggu jiwa saya saat ini. Oke. Menarik, kayaknya menarik kali nih Bu Dewi. Kira-kira apa? Jadi kan Bu, Ya. Kira-kira apa tadi Bu yang membuat Ibu tadi seperti itu situasinya Bu Dewi? situasinya begini Bu, di sekolah saya kan Bu, ada penempatan tenaga P3K baru. Oke. Ibu tersebut dia berasal Ibu tersebut dia berasal dari sekolah yang lain yang dekat dengan STM Hilir. Sementara kan Bu, guru bahasa Indonesia di tempat kami 2 P3K, 1 tenaga honor. Ibu itu datang ke sekolah kami kan membuat jadwal yang sudah saya susun itu harus dirubah lagi Bu, itu yang membuat saya pusing Bu. Bu Maria. Iya Bu, dengar Bu suara saya? Dengar Bu, itu sih Bu Dewi. sebenarnya yang membuat saya pusing. Oke Bu Dewi, saya mohon maaf juga ya Bu Dewi, tadi terkendala sinyal. Boleh Bu ulang tadi Bu. Saya udah dengar tadi tentang guru P3K, ada yang baru, ada juga di sekolah kita guru P3K dan satu guru honor. Jadi selanjutnya tadi belum saya dengar sekali Bu Dewi. Boleh Bu ulangi Bu?
Tolong Ibu. Ini kan Bu, jadwal pelajaran sudah tersusun dengan rapi Bu. Sementara dia datang hari ini, hari Kamis kita sudah mulai proses belajar mengajar. Ini saya pusing ini Bu. Oke. Saya mengerti saat ini. Jadi tujuan pertemuan kita ini hari ini mencarikan solusi lah. Karena sudah diatur jadwal, namun guru P3K yang baru datang. Namun di hari Kamis ini pembelajaran sudah harus dimulai ya kan Bu. Jadi kita ini mencarikan solusi ya kan Bu. Oke. Menurut Ibu udah tepat tujuan kita ini dari pemahaman saya Bu. Oke. Sudah Bu. Sekarang saya tanyalah dulu Bu Dewi. Menurut Ibu Dewi, kira-kira apa yang bisa kita Ibu Dewi lah pikirkan untuk mengatasi masalah ini gitu. Kan gini kan Bu, kita udah punya Masih 3 dengar Bu Dewi? guru. Kita udah punya 3 guru bahasa Indonesia. Masih. Mereka itu 2 orang udah serti. Terus datang guru baru yang sudah serti juga. Ya kan saya juga harus mengulang kembali kerjaan Bu. Mengatur jadwal ini. Kayak mana caranya supaya membagi-bagi supaya yang serti tidak dirugikan. Yang datang juga terpenuhi jamnya karena Ibu itu juga sudah serti. Dan tidak maksudnya tidak merugikan 3 orang guru yang ada di sini. Saya Oke. Jadi dari yang Ibu katakan, kalau saya boleh kasih saran boleh Bu? Iya Bu. Iya Bu. Dewi. Sarannya ini mungkin sedikit ya Bu, karena mengingat guru P3K yang datang sertifikasi dan guru P3K yang 2 lagi yang sudah lama juga sertifikasi. Jadi kalau jam pelajaran untuk guru ini udah terpenuhi semuanya ini Bu. Kayaknya kan Ibu guru yang 2 sertifikasi dan guru honor ini udah memang cukup untuk mereka gitu Bu. Atau berlebih? Sebenarnya berlebih Bu, berlebih untuk memenuhi jam karena kan dua serti, 1 non serti. Cuma kan Bu yang serti ini 1 honor, 1 P3K. Yang tidak serti 1 P3K. Tiba-tiba datang P3K yang baru mengakibatkan kalau saya mau membagi rata jam itu pasti yang honor kan Bu, Ibu paham lah. Kalau gaji honor kan berdasarkan jam berdirinya kan Bu, bukan berdasarkan gaji per bulannya. Saya kasihan Bu melihat teman saya yang honor ini kalau dikurangi jamnya. Gara-gara datang P3K yang baru itunya Bu. Kalau misalnya membagi jam, mungkin bisa terbagi saya Bu. Cuma jadi mengurangi yang honor Bu. Oke, jadi pas sekali yang Bu Dewi bilang tadi, ini memang sangat rumit ya permasalahannya ini. Kalau kita kasih jamnya kepada guru yang baru, guru yang honor ini kasihan. Namun kalau kita kasih sama guru yang honor ini, yang guru P3K ini memang memiliki hak ya Bu. Secara dia udah P3K ya. Menurut saya lah Bu, kalau bisa Ibu Dewi terima. Karena mengingat guru P3K-nya ini pun udah sertifikasi, atau ada mungkin guru yang honor ini guru bahasa Indonesia. Namun untuk sementara waktu
mungkin tak ada pembelajaran ekstrakurikuler atau jam-jam belajar yang mungkin bisa diberikan kepada ibu ini, walaupun mungkin entah jam guru bahasa Inggris, guru PKN, dikasih dua-dua les sama ibu ini untuk tambahan gajinya gitu loh Bu. Ada sih Bu, eskul teater di sekolah. Selama ini memang kami memanfaatkan guru lain yang bukan guru bahasa Indonesia yang menanganinya Bu. Berarti mungkin bisa lah Bu ya, kami buat ibu tersebut menjadi guru teater ya Bu ya. Jadi honornya Iya, berkurang dari jam pelajaran, bisa bertambah dari kegiatan eskul ya Bu ya. iya. Oke ya Bu. Oh, iya ya Bu. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, saya kurangi dia dari jam pelajaran, tetapi saya tambah supaya dia menangani eskul sehingga gajinya tidak berkurang ya Bu ya. Bu Dewi. Iya Bu Dewi. Maria, iya Bu Maria. Itu tadi Bu saya Dewi, katakan. apakah Bu. saya enggak? Iya Bu, terputus sedikit tadi ya Bu. Iya, jadi kan boleh Ibu gini, lanjutkan Bu Dewi. ya, gini Bu, berarti kan Bu bisa jam si guru bahasa Indonesia yang honor itu saya kurangi, saya kasih ke guru P3K yang baru datang, tetapi saya tambahi tugas tambahannya menjadi pembina eskul teater ya Bu ya. Iya, itulah. Iya. Jadi udah dapat Bu nih sedikit solusinya Bu. Bisa sih Bu. Yang akan saya kerjakan itu berarti ya itulah Bu ya. Saya akan membuat jadwal, terus saya akan mengurangi jadwal Ibu yang honor, saya masukkan ke P3K yang baru, nanti yang honor ini saya akan ya Bu. Bisa Bu, bisa. Oke ya. Iya, jadi mungkin solusi yang kita dapat hari ini mungkin Ibu nanti akan mengatur kembali jadwal dan Ibu memberikan jam yang lebih kepada Ibu yang honor dan jam-jam pelajaran seperti teater kepada Ibu ini ya kan Bu. Oke, kira-kira Bu Dewi ini rencana Ibu ke depannya apa dalam waktu kapan Ibu yang mau dilakukan ini Bu kira-kira? Ya, rencana saya ya harus Bu, 2 hari ini harus selesai Bu. Mengingat hari Kamis sudah mulai proses belajar mengajar dengan baik, dengan aktif gitu Bu. Jadi Iya. tugas ini ya nanti selesai pertemuan kita Bu, saya akan kerjakan, terus nanti saya akan ganti roster coba. Besok, paling lama besok harus selesai Bu. Oke, mantap lah Ibu Dewi. Kayaknya butuh ekstra ya hari ini ya Bu ya untuk Ibu Dewi ya. Ekstra tenaganya untuk mengerjakan dan berpikir ya Bu ya. Sebenarnya nggak ekstra ya Bu, karena kan tinggal memasukkan nama Ibu itu aja kan. Nggak perlu lagi mengubah-ubah rosternya Bu. Karena kan Ibu itu 6 hari kerjanya di sini. Tapi itu tadi kekhawatiran saya ketika penghasilan teman saya akan berkurang. Tapi tadi solusi dari Ibu yang mengatakan ada nggak kira-kira kegiatan lain yang bisa menambahi
ibu ini. Ternyata ada, di sekolah kami ada eskul teater. Mungkin ibu itu bisa dibuat ke situ. Jadi selama ini kan gurunya bukan dari guru bahasa Indonesia. Ini dengan dia nanti diterjunkan ke situ, mana tahu tim kami nanti jadi lebih bagus lagi ya Bu ya. Memang solusi itu yang Iya, iya. Kenapa enggak ya ketika saya coach sama ibu baru terbuka, oh iya ya terbuka pikiran saya untuk membuat ibu itu di situ. Selama ini saya masih beberapa hari ini saya, aduh kayak mana lah ya begitu Bu. iya. Itulah Bu, kita perlunya coaching ini ya Bu. Iya, Mudah-mudahan ya Bu Dewi, apa yang kita bicarakan bermanfaat ya Bu Dewi ya. iya Bu, sangat bermanfaat sekali Bu untuk saya. Terima kasihlah Bu sudah memberikan pencerahan kepada saya. Oke, sama-sama Bu Dewi. Saya pun dari pembicaraan ini banyak belajar juga. Sama-sama terima kasih Bu Dewi. Jadi hari ini cukuplah pertemuan kita. Mungkin di hari-hari yang berikutnya, kalau Ibu banyak juga yang mau dibicarakan, Ibu boleh. Kan tahu lah Ibu ya, mau kemana menghubungi saya kan Bu. Oke Bu, saya akan nanti kalau misalnya ada lagi yang menghambat hati dan pikiran saya akan cari Bu Maria lah. Iya. Terima Saya kasih Bu Maria untuk pendampingannya hari ini. Saya dapat solusi dari pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, terima kasih juga Bu Dewi. Saya 24 jam bersedia melayani Bu Dewi. Oke, sampai di Oke, sini. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. makasih yuk Bu Mar. Baik, sekarang giliran Bu Jumiati jadi coach, Bu Marianya jadi Iya, Bu. coachee. Saya serahkan. Kak Bu Jum. Ya. Selamat sore Ibu Maria. Gimana kabarnya? Sore Bu Jum. Kabarnya baiklah Bu. Tapi adalah sedikit yang mau dicerahkan dari Ibu gitu. Iya. Kira-kira Ibu menjumpai saya ini ada kira-kira yang bisa saya bantu? Iya Bu, Silahkan ini. Bu. Nah, saya akan bersedia membantu Ibu. Iya Bu, ini sedikit Bu. Ada, saya pun belum tahu kali Bu, bagaimana merangkumnya Bu. Saya ini kan sekarang ini sebagai CGP di sekolah Suara saya. suara Ibu Maria kurang kuat, Saya Bu. ini iya dengar Bu, Bu Dewi dengar. Ya Bu Jum, Ya, udah dengar Bu? iya sudah Bu. Udah dengar Bu Jum? Jadi Iya. saya ini kan Eh, CGP Bu. Sebentar ya Bu. Hmm. Kira-kira tujuan yang ingin Ibu eh, capai di dalam pertemuan kita ini kira-kira apa ya Bu? Kira-kira tujuannya ini Bu, solusi buat saya untuk mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Bu. Oh, baik Bu ya. Silahkan Ibu Maria. Dilanjutkan Bu Jadi Maria. kan Bu, saya ini kan sebagai CGP. Ya, Jadi kan kita ini masa-masa MPLS ya kan Bu, masa perkenalan lingkungan sekolah. iya. Jadi ini Bu, di sekolah ini belum ada persiapan ya Bu, untuk perkenalan lingkungan sekolah ini. Jadi saya sebagai posisi saya sebagai guru honor, yang lebih muda juga dari yang senior-senior, dan ada juga teman saya yang honor gitu. Saya kalau mau mengajukan pendapat itu sepertinya sungkan Bu. Lalu ketika saya mau mengasih pendapat pun kayak karena nggak ada, karena kemarin kepala sekolah sebelum kami masuk udah ada rapat Bu. Kepala sekolah udah menginstruksikan untuk kami untuk menciptakan bagaimana pengenalan lingkungan sekolah agar
mana agak baik gitu Bu, agar tercapai pengenalan sekolah ini itu Bu. Tapi guru-guru ini semua nggak ada yang merespon, nggak ada juga yang memberi pendapat. Namun saya mau ngasih pendapat, namun saya kurang enggan. Namun di hari Senin tadi, karena kegiatan memang tidak ada saya nampak Bu. Sebelum kami pulang saya berkata sama teman-teman, izin ya Bapak Ibu, saya bilang. Lalu orang itu berpikir saya bercanda. Ini serius loh, saya bilang. Jadi, oke. Nah, coba, ini serius ya Bu Maria, katanya juga. Iya Bu, aku bilang. Jadi, izin ya Bapak Ibu. Karena saya juga melihat di sekolah-sekolah lain sudah rapat tentang MPLS ini. Dan mereka menciptakan MPLSM yang bagus sekali, saya bilang. Kita pada hari ini, hari pertama aja nggak ada nampak kegiatan kita. Ataukah perlu kita buat, walaupun mungkin agak terlambat, hari ini kita diskusikan, saya bilang gitu kan Bu. Oh, boleh katanya. Baru disambut dengan baik. Namun beberapa guru gitu Bu, kayaknya kurang apa gitu, kurang mau untuk ikut berkolaborasi gitu Bu. Memang mereka mau untuk diskusi itu tadi, tapi untuk berkolaborasi untuk kegiatan ini besoknya mereka cuman beberapa orang, hanya 4 orang yang yes Bu. Jadi kami udah ciptakan lah, tadi kami buat perkenalan guru. 2 kegiatan aja, perkenalan guru, lalu perkenalan setiap anak didik. Jadi dari CGP ini Bu, saya kasih ide-ide. Perkenalan guru, dan di perkenalan siswa kami membuat permainan, yaitu tembak dor untuk saling mengenal. Jadi tadi tercapai lah Bu yang kami bikin itu. Tapi kolaborasi tadi Bu, kami ada loh Bu 11 guru. Namun yang tadi ikut ngambil bagian cuma 4 orang Bu kami. Padahal siswa kami 34 orang Bu. Tadi saya aja berbagi, merasa yang saya bawa tadi murid itu adalah 8 orang keliling-keliling. Merasa kayak mana ya, agak capek karena kalau tadi mungkin semua mengambil bagian, mungkin tugas itu lebih ringan lagi gitu. Bagaimana caranya untuk menjalin kolaborasi? Itulah Bu yang saya ingin diskusikan dengan Bu Jumiati Bu. Iya. Sudah ya Bu Iya Maria? Bu, sudah. Itu yang mau diapakan ya? MPLS. MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah ya kan Bu? Iya. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Berapa hari dilaksanakan di sekolah Ibu MPLS itu kegiatannya? 3 hari Bu, 3 hari sampai hari Rabu ini. Sampai besok ya Bu ya? Iya. Ya, dari Senin, Selasa, Rabu. Ya. Kira-kira dari pihak kepala sekolah itu ada tidak Bu berikan apa gitu, memberikan gerakan gitu kepada guru-guru di sekolah Ibu? Memang sebenarnya Bu, saya juga bukan menyalahkan kepala sekolah Bu. Tapi kan Bu, kemarin itu sebelum kami masuk udah dirapatkan. Tapi mereka Bapak itu bilang, sebelum kita masuk sekolah ini kita kerja bakti biar sekolah kita ini bersih. Sekolah kami ini Bu lumayan lapangannya Bu. Tapi orang ini bilang, yang udah lebih lama lah Bu, aku masih 1 tahun lewat lah di sini. Biasa Pak, di sini kalau bersihkan sekolah ini
sama-sama sama anak murid di awal pembelajaran ini di MPLS ini katanya. Lalu jadinya Bapak itu kan posisinya Korwilcam, Bu. Kami kepala sekolah kami masih pelaksana tugas kayaknya Bapak itu ke tempat kami. Dia udah punya posisi Korwilcam. Jadi Bapak itu tiba-tiba ada rapat pula. Jadi rapat di apalah sampai di situ aja terputus gitu, nggak sampai MPLS-nya tadi. Jadi nggak ada gitu selanjutnya apapun yang dibicarakan. Memang situasi kepala sekolah kami ini seperti itu, Bu. Ya, mungkin karena itu ya, Bu. Mereka mungkin itulah, Bu, ya kan mereka Kalau di sini kurang kan Bu, bergerak di lah karena sekolah. tidak ada. Ya, Bu Jum, nggak dengar, Bu. Bu Jumi. Ya. Kalau halo Ibu, di sekolah kalau di sekolah kami ini kan Bu, Heeh. Iya. eh, itu sudah ditentukan gitu rosternya dan juga guru-guru yang bertanggung jawab di bidang masing-masing yang sudah ditentukan. Jadi kira-kira guru yang guru Ibu itu kan di sana adanya di situ. Maksudnya di sekolah Ibu kan setiap guru itu kan punya keahlian masing-masing ya kan Bu, punya kemampuan pastinya. Di sekolah Ibu kan pasti punya kemampuan, gurunya pasti punya kemampuan tersendiri gitu. Kalau di sini, kalau di sekolah kami ini kan Bu, dibuat dalam berbaris dalam proses baris berbaris itu guru olahraga yang ditugaskan di situ. Kemudian kalau untuk karakternya itu guru agama dan guru PPKN. Ya. Jadi masing-masing sudah langsung sudah bergerak di bidang masing-masing gitu, Bu. Mungkin itu gimana ya, Bu ya? Perlu sepertinya mungkin ditanya gurunya gitu. Bersedia atau enggak gitu. Oke. Pernahkah ditanya Berarti gitu? Bersedia atau enggak oh, untuk melaksanakan itu gitu. iya, iya, iya. Halo Bu Iya, Maria. berarti iya, iya, Bu. Saya dengar. Ibu dengar saya? Iya. Iya, Bu. Dengar, Bu Jum? Oh, iya, Bu. Dengar Bu Saya sudah Maria. mulailah dapat sedikit, Bu. Jadi mungkin saya yang mungkin tadinya mungkin nggak saya memang di situ nggak saya tanya siapa yang bersedia, Bu. Tapi saya bilang kayak gitu tadi mereka dengarkan aja. Iya, besok mereka bilang iya, Bu. Besok kita lakukan sama-sama katanya. Bahkan semalam kami udah bagi-bagi tugas. Namun memang mungkin secara pribadi mereka mungkin nggak mau di depan umum mengatakan bahwa mereka tidak bersedia ya kan, Bu ya. Berarti saya kedepannya harus tanya dulu sebelumnya dipersiapkan dan siapa yang bersedia itulah yang melakukan kegiatan ya, Bu, ya, Iya. Bu Jum ya. Kalau Oke, Bu Jum, oke. Bu Jum udah dengar, Bu? iya. Dan apakah iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Maria. Masih dengar?
Makasih lah Bu Jumiati ya buat iya, makasih ya Bu Jumiati udah Jadi tercerahkan saya Bu atas coaching kita ini. Makasih ya Bu buat saran Ibu yang kegiatan kira-kira untuk nggak dengar Bu. Oke Bu, udah dengar Bu. kedepannya lah gitu Bu. Rencana Ibu kedepannya itu bagaimana itu untuk menghadapi untuk bisa berkolaborasi dengan guru yang lain gitu. Mungkin Bu dari percakapan kita ke depannya memang Bu karena memang mungkin saya juga memang terlalu Oke, ini sempat. Iya, jadi mungkin itulah yang harus ini harus kita lebih juga apa namanya harus juga lebih terbuka dengan teman-teman sejawat kita gitu Bu. iya, iya. Itulah tadi mungkin Ibu tanya dulu gimana dia mau nggak dia laksanakan tugas itu. Kemudian kalau mau kira-kira gimana itu. Pernah setelah Ibu misalnya memberikan tugas masing-masing itu tadi kan mereka sudah dapat tugas masing-masing kan Bu. Kemudian apa tidak dibuat apa namanya? Tidak dibuatkah apa gerakan-gerakan yang mereka lakukan gitu dalam bentuk tulisan gitu. Karena memang waktunya sudah memang apa Bu, karena saya berpikirlah kemarin itu, pasti guru kelas satunya sudah menyiapkan apa yang mau kami lakukan. Namun ternyata tidak ada Bu. Jadi percakapan hanya sebatas percakapan begitu saja. Memang nggak ada secara Kira-kira tertulis. kira-kira Ibu ada mengingatkan mereka gitu. Kan waktunya misalnya hari ini kalian rapat terus apakah tidak ada Ibu ingatkan mereka lagi guru sejawat lain gitu. Halo teman-teman, di mana? Gitu. Apakah Ibu ada mengingatkan mereka? Ya memang nggak ada lah Bu, karena memang mungkin saya merasa bukan itu hak saya untuk Wewenang Ibu ya gitu. wewenang saya. Memang saya akui Bu, keterbatasan kepala sekolah kami ini yang PLT ini, dia korwilcam Bu, sibuk diklat. Waktu kami rapat itu pun terputus Bu. Jadi saya pun kadang Bu sama bapak itu untuk bincang-bincang pun kurang waktu karena situasi memang karena bapak itu memang korwilcam Bu. Jadi karena kepala sekolah kami belum ada yang memang yang ini masih PLT lah Bu, mungkin itulah Bu, berarti kedepannya dari coaching kita ini Bu, dari yang Ibu sarankan tadi, bicarakan tadi, kedepannya mungkin ketika nanti udah ada Lebih kepala sekolah, ya lebih saya aktif. itu saya saya berbicara dengan bapak itu, lalu bapak itulah yang menginstruksikannya kan Bu ya. Ya, intinya harus lebih apa ya kan Bu? Ibu apa lebih kreatif, lebih semangat gitu. Iya, iya. Ya Bu Jumia, terima kasih buat sarannya Bu, sangat sangat mencerahkan Bu. Ah, oke. Kira-kira dari pembicaraan kita tadi Bu, apakah perasaan Ibu Maria sudah sedikit lebih nyaman? Masihkah ada yang Kayaknya udah nyaman Bu. Udah nyaman Bu, dan saya dari pembicaraan kita ini berefleksi terhadap diri saya Bu. Jadi saya lebih lagi banyak belajar
untuk menjalin komunikasi dengan rekan-rekan saya, Bu. Iya, karena memang komunikasi Terima itu kasih banyak ya Bu sangat Jum, sangat iya. sangat Karena terinspirasi memang lah kan Bu dari percakapan kita. karena komunikasi itu kan Bu sangat penting ya kan Bu, apalagi di lingkungan sekolah kita ini komunikasi itu harus kita jalin dengan baik gitu, karena kita nggak bisa berjalan sendiri ya kan, nggak bisa kita selesaikan masalah Iya, itu iya, sendiri, membuat MPLS itu sendiri, harus kita iya, Bu. kerjasama gitu dengan guru yang lain. Gimana hebatnya pun kita, kalau kita sendiri nggak akan bisa, harus kita jalin Iya, iya. kolaborasi yang baik itu. Dengan komunikasi itu yang lebih penting gitu. Di dalam hal dimanapun, di keluarga kita, di sekolah, dengan anak-anak, kan komunikasi itu yang paling utama lah menurut saya gitu. Jadi Makasih dengan banyak lah ya komunikasi, Bu Jumia. Wah, iya, sangat udah memberikanlah pencerahan dan motivasi baru bagi saya, Bu. Berterima kasih banyak sekali sama Bu Jumiati, udah bersedia mengcoaching saya hari ini. baik Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita jadi lebih baik gitu. Ya Bu, makasih ya Bu ya. Harus kita semangat ya Bu Maria. Iya Bu, semangat Bu Cayo. Oke Bu, selamat sore. Selamat sore Bu Maria. Sore Bu Lain waktu, Jum. kalau lagi ada waktu, kita perpanjang lagi pembicaraan kita. Mungkin masih banyak yang perlu kita bicarakan ya kan Bu Maria. Oke, selamat Iya, sore Bu banyak kali. Maria.